Sehari jelang Natal, jumlah penumpang di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara terus meningkat. Jumlah penumpang tercatat mencapai 28.000 orang atau naik 80% dari tahun lalu. Jumlah penerbangan pun naik 60% dibanding tahun lalu, yakni sebanyak 215 penerbangan. Padatan penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Pergerakan penumpang mencapai 132.000 orang sehari jelang Natal dengan rincian 75.000 keberangkatan dan 57.000 kedatangan. Kepadatan penumpang juga terjadi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Dalam sehari, 107 bus diberangkatkan. Jumlah penumpang juga meningkat 22% dibanding tahun lalu. Penumpang juga memadati stasiun kereta api Bandung Sabtu siang. 114.000 tiket terjual selama musim libur dan tahun baru. 13.000 penumpang telah diberangkatkan menggunakan 25 kereta. Pemerintah memprediksi potensi pergerakan pemudik pada Natal dan Tahun Baru mencapai 44,13 juta orang. Daerah tujuan terbanyak selama mudik Natal Tahun Baru yakni Jawa Tengah, disusul Jawa Timur, Jawa Barat, Jabodetabek, dan Yogyakarta. Sementara itu, kendaraan pribadi menjadi moda transportasi yang paling banyak digunakan, yakni 12,4 juta orang, disusul motor 7,2 juta orang, kereta api 5,9 juta orang, pesawat 4,8 juta orang, dan terakhir kapal 2,8 juta orang. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh jajarannya waspada mengantisipasi mobilitas masyarakat yang tinggi, yakni 44 juta orang selama libur Natal dan Tahun Baru. Peringatan, hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi bahwa ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan Tahun Baru ini. Oleh sebab itu, saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Natal dan Tahun Baru ini betul-betul disiapkan. Peringatan, hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi. Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Santiabudi mengimbau masyarakat bisa menyesuaikan waktu berangkat dan pulang libur Nataru demi menghindari kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu diharapkan masyarakat bisa memilih waktu yang tepat. Kami sendiri pernah mengusulkan bahwa masyarakat yang akan nanti mungkin pada kembali tanggal 1 bisa dilaksanakan WFH mulai tanggal 2 sampai tanggal 3. Itu gunanya untuk mengurai itu supaya tidak terjadi penumpukan di tanggal 1. Sementara itu saat meninjau pelabuhan Bakahuni, Lampung Sabtu siang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta para petugas melayani penumpang dengan cepat. Pertama kali proses daripada keluar dan masuk kendaraan itu dilakukan dengan lebih cepat. Masyarakat diharap menjaga kesehatan diri serta kendaraan agar tiba di tujuan dengan selamat selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV. Antisipasi apa yang dilakukan pemerintah guna menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di puncak libur Natal dan mobilitas warga juga di momen pergantian tahun? Kita tanyakan hal ini, saudara. Bersama dengan kami sudah bergabung ada juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Selamat malam Bu Adita, sehat selalu. Selamat malam Nilu, alhamdulillah sehat, terima kasih. Ya, jadi puncak untuk libur Natal ini malam ini yang terjadi ya Bu Adita ya? Ya, hasil dari survei yang kami lakukan betul hari ini diperkirakan akan menjadi puncak perjalanan orang yang melakukan perjalanan selama Natal. Meskipun sebenarnya tren kenaikan itu sudah lihat sejak beberapa hari yang lalu ya, sejak H-6, jadi seminggu yang lalu sebenarnya sudah mulai ada peningkatan. Dan akumulasinya sampai dengan kemarin itu kita lihat ada peningkatan sekitar 25% dari hari-hari biasa. Oke, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, bagaimana perbandingannya Bu? Ya, hampir sama. Dibandingkan tahun lalu itu meningkat sekitar 24%. Jadi Oke. memang sudah terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan ya, khususnya pengguna kendaraan pribadi dan juga angkutan jalan. Ini sudah cukup banyak. Oke, sejauh ini kan Bu Adita pasti sudah berkeliling ya seharian ini. Bagaimana melihat untuk yang di jalur darat? Ya, di jalur darat kemarin Pak Menteri bersama stakeholders yang lain termasuk dengan Bapak Kakor Lantas dan juga dari beberapa instansi yang lain meninjau langsung ya kondisi tol, dan hari ini kami melihat memang sudah terjadi kepadatan, namun
seperti yang sudah disepakati bahwa melihat situasi lapangan langsung dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi tadi sudah sempat dilakukan kontraflow di beberapa ruas jalan tol, namun sifatnya memang situasional dan sementara. Jadi itu salah satu antisipasi yang dilakukan. Oke. Sementara tadi kami juga sempat melihat ke Pelabuhan Merak dan Bakauheni, semuanya masih kondusif ya. Memang cukup padat tetapi masih mengalir lancar. Oke, Gitu. kalau malam ini diprediksi Bu Adita akan terjadi puncak, itu kira-kira ada antisipasi yang sudah dilakukan, koordinasi dengan stakeholder lain misalnya? Ya, sekali lagi memang pengguna kendaraan pribadi ini adalah yang paling tinggi ya dibandingkan dengan penggunaan kendaraan umum untuk pelaku perjalanan selama Natal dan Tahun Baru. Jadi memang fokus kami jadi lebih banyak untuk menangani pelaku perjalanan darat agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan. Nah, antisipasi yang dilakukan memang tadi yang sudah dilakukan juga tadi pagi adalah memberlakukan rekayasa lalu lintas yang tentu ini harus dimonitor bersama dengan operator jalan tol khususnya dengan Jasa Marga. Jadi begitu dilihat ada angka kapasitas yang sudah melebihi kapasitas jalan tol, tentu harus langsung segera dilakukan rekayasa tersebut. Itu salah satu antisipasinya. Dan yang kedua, Mbak, memang ini kami juga meminta kepada semua pelaku perjalanan itu mengikuti terus perkembangan informasi. Karena bisa saja situasi berubah tergantung dari kondisi di lapangan ya. Mungkin di awalnya lancar, semuanya landai, namun bisa saja ketika terjadi penumpukan di satu titik ya harus dilakukan rekayasa dan masyarakat perlu tahu gitu supaya bersiap dan bisa mengantisipasi. Oke, Bu Adita, ini kan Presiden Jokowi mengatakan kalau ada 44 juta orang yang mudik libur Nataru tahun ini. Nah, dengan angka yang begitu besar, apa prioritas penanganan pemudik ini dari pemerintah? Ya, sekali lagi dari 44,1 juta, ini sekitar 26% itu akan menggunakan kendaraan roda 4, sementara 12%-nya kendaraan roda 2. Ini porsi terbesar ya dari pelaku perjalanan yang akan melakukan pergerakan selama Nataru ini. Dan kalau berkaca dari pengalaman di Mudik 2022 di angkutan Lebaran yang lalu, ini memang penanganan untuk pelaku perjalanan kendaraan pribadi roda 4, roda 2 ini memang harus fokus ya, harus menjadi prioritas gitu. Jadi ini yang menjadi fokus utama kami, Niluh ya. Iya. Termasuk tadi kami juga sudah sepakat bersama kepolisian untuk bisa memberlakukan beberapa rekayasa tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Oke. Ya. Iya kan begini, tidak hanya soal kemacetan ya Bu Adita, kalau Anda menyebut tadi soal banyak yang lewat jalur darat, artinya potensi kecelakaan juga banyak. Nah, bagaimana itu antisipasi dari sisi itu? Ya, kecelakaan ini memang satu hal yang kita terus terang memang harus kita hindari semaksimal mungkin ya. Ya tentunya yang pertama, kalau pelaku kendaraan pribadi yang kita pesankan dan terus dikampanyekan adalah memastikan kendaraan ini layak untuk operasi, layak untuk dijalankan, khususnya untuk jarak yang jauh ya. Karena kalau dilihat tadi tujuan dari perjalanan Nataru ini kan kebanyakan memang di antar provinsi. Nah ini Oke. tentu harus dipastikan kendaraannya layak untuk jalan di jarak Tapi dari jauh. sisi fasilitas jalan Ya, dijamin lah ya Bu ya? fasilitas jalan ini tentu kalau jalan tol kami sudah banyak sekali koordinasi dengan Kementerian PUPR ya sebagai pengelola jalan tol dan juga bersama Jasa Marga maupun operator jalan tol yang lain. Yang juga perlu diwaspadai mungkin cuaca ya Mbak. Karena ini cuaca dari apa yang disampaikan oleh BMKG ini sangat cukup ekstrim dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Oke. Ini tentu juga butuh masyarakat terus memantau situasi cuaca ya untuk Oke. bisa juga memastikan. Kita malam hari ini Bu Adita, mungkin Anda bisa lihat juga di layar, ini adalah gambar terbaru kami, gambar terkini. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah wilayah Puncak, kemudian yang sebelah kanan itu di wilayah Tol Cikampek. Memang terlihat masih sepi ya di dua lokasi wilayah ini. Tapi kalau Bu Adita katakan tadi bahwa malam ini puncaknya, begitu kita tentu nanti akan terus pantau bagaimana kondisi di sana. Tapi Bu Adita, kalau kita bicara lagi soal Tahun Baru, nanti ini kan pergerakan tentu juga akan terjadi pada saat pergantian tahun. Nah, prediksi untuk kalau di Tahun Baru itu akan seperti apa? Apa sama dengan yang di Natal ini, Bu Adita? Ya, untuk Tahun Baru memang trennya ini akan memadati daerah-daerah tujuan wisata, Mbak.
ya, apalagi kalau malam tahun barunya kebanyakan ingin merayakan di beberapa pusat keramaian dan itu biasanya memang di tempat-tempat wisata atau di baik itu yang di dalam kota maupun di luar kota. Jadi tentu fokus dari pengawasan dan juga pengamanan transportasinya ada di wilayah tersebut gitu. Kalau sekali lagi berkaca dari Nataru tahun lalu, ini memang perlu juga dilakukan rekayasa-rekayasa di titik-titik tersebut. Namun demikian, penanganan secara umum bisa dikatakan relatif sama dengan kondisi sekarang ini. Ada concern tertentu nggak Bu, misalnya wilayah titik-titik yang rawan kecelakaan atau wilayah-wilayah yang rawan begitu, ada yang jadi concern dari Kementerian Perhubungan? Ya, tentu ada ya Mbak. Tadi sekali Di lagi. mana saja itu Bu? Ya, kita melihat bahwa di jalan tol ini ada beberapa titik yang memang punya potensi mungkin lebih karena masalah cuaca ya, dan juga curah hujan yang cukup tinggi sehingga terjadi beberapa genangan-genangan dan banjir di beberapa ruas tol. Ini yang juga sedang diupayakan terus oleh bersama dengan Kementerian PUPR untuk bisa diatasi. Ini perlu kehati-hatian yang ekstra ya buat para pelaku perjalanan. Di samping juga di beberapa tempat wisata mungkin ini bisa diwaspadai juga seperti kemarin kita lihat di Kabupaten Cianjur misalnya ya, kemudian di kawasan Puncak ini juga ada beberapa yang mungkin bisa rawan longsor dan sebagainya. Jadi ini yang harus diperhatikan betul. Tentu pemerintah melalui pemerintah daerah maupun juga kementerian terkait akan terus memberikan update mengenai kondisi jalan dan juga situasi-situasi akibat dari cuaca yang mungkin mengakibatkan adanya hambatan di jalan. Ini yang terus harus disosialisasikan. Kalau jalur-jalur arteri selain jalur tol, apa ada juga yang selain tadi kawasan wisata ya Bu Adita, apa ada yang jadi concern juga? Nah, kalau jalan arteri ini memang lebih kepada kepadatan, Mbak. Karena biasanya kebiasaan pelaku perjalanan ini begitu jalan tol mulai padat, biasanya mereka akan mencari alternatif dan keluar dari tol untuk mencari alternatif jalan arteri. Seperti halnya juga ketika Lebaran kemarin, ini pengawasan di jalan arteri ini memang tidak semudah ketika kita melakukan pengawasan di jalan tol ya. Karena di jalan tol ada operatornya dan operator ini punya sistem yang bisa langsung kita pantau situasi jalan. Agak berbeda dengan situasi arteri. Tentu ini membutuhkan pengawasan yang langsung di lapangan dari pihak kepolisian dan kami dari Kementerian Perhubungan melalui Badan Transportasi Darat yang ada di daerah. Itu yang akan. Ya. Baik, Bu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, terima kasih sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bu Adita. Terima kasih.